Nah, saat ini saya pengen tahu lebih lanjut tantangan apa sih yang saat ini bapak-bapak alami ya pada saat di company atau di pabrik itu menerapkan tadi ya teknologi yang saya rasa sih banyak hal yang baru yang diimplementkan di perusahaan atau di pabrik yang bapak-bapak tangani. Mungkin dari Pak Iwan dulu, silakan Pak. Ya, ya pagi semuanya ya. Salam kenal dan sehat selalu gitu ya. Terima kasih untuk kesempatannya juga. Jadi kalau kita bicara tantangan hari ini, ya sadar atau tidak sadar, hari ini kita sudah memasuki era yang kita sebut hyper kompetitif Pak. Jadi kenapa? Karena dunia sudah bergerak begitu cepat, industri juga bergerak begitu cepat. Nah mau nggak mau yang kita sebagai penyedia produk juga dituntut untuk melakukan hyper automation. Jadi bukan cuma otomatisasi yang di bidang ERP ya. Kalau IT kan selama ini ngomongnya cuma di ERP, proses dan semuanya. Sekarang ini sudah lagi masuk ke otomatisasi yang bagaimana kita melakukan otomatisasi untuk mengenerate produk-produk atau membuat satu opportunity baru gitu loh Pak. Oke, kemudian kalau dari Pak Agung, apa yang saat ini dialami pada saat Inka melakukan tadi ya penerapan teknologi pada operasionalnya atau pada saat melakukan fungsi manufacturing di perusahaan. Terima kasih. Jadi secara umum manufaktur itu tantangannya tetap mulai dari zaman industri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, tantangannya itu sama. Semakin cepat, semakin baik, dan semakin murah. Siapa yang bisa menguasai 3 hal itu pasti akan menguasai industrinya. Tetapi pada saat 2.0 automation, pada saat 2.0 mekanisasi, 3.0 automation. Nah sekarang kan 4.0. Tantangan kita adalah informasi, bagaimana informasi itu benar-benar dikolek dan dijadikan keputusan langkah berikutnya. Jadi kembali, kami harus bersaing dengan 3 hal tersebut. Dan untungnya di dunia industri kereta api, 3 hal tersebut tidak bisa dikuasai oleh manufaktur kereta api. Mereka selalu punya 2 kekuatan, kecepatan dan kualitas, kecepatan dan murah. Tidak bisa 3-tiganya dikumpulkan, even itu Cina. Tapi Cina punya 2 klaster. Cina punya perusahaan yang mempunyai kecepatan dan kualitas, Cina juga punya perusahaan yang mempunyai kecepatan dan harga. Dan tantangan Inka adalah menyaingi kedua kondisi ini. Untuk di Bangladesh, Filipina, kami menang dengan Cina dengan menonjolkan kecepatan dan harga. Tetapi pada saat di New Zealand, di Singapura maupun di Australia, kami harus berstrategi yang satunya, kecepatan dan kualitas. Ketiga hal ini tidak akan bisa dirangkum tanpa ada information system yang benar-benar terkonek, tanpa ada digitalisasi dari setiap proses yang ada. Sehingga yang harus Inka selesaikan untuk membuat kami bisa menjadi termurah, tercepat, dan terbaik, itu hanya satu, membuat operasi yang cerdas, karena kami berjualan kereta, membuat kereta yang cerdas, untuk bisa mengakomodasi produk kami ini bisa merge atau bisa bergabung dengan ekosistem yang cerdas. Apalagi persaingannya global ya Pak ya? Iya. Lawannya tadi di Bangladesh, kemudian di New Zealand. Sejauh ini sudah sampai mana Pak tadi yang Bapak Jabar terangkan ke kami? Jadi untuk tercepat operation cerdas, kami sudah membuat komunikasi antara desainer sampai produksi itu tidak lagi dengan kertas, sudah paperless. Seperti yang disampaikan oleh Google tadi. Apapun yang sudah dirubah oleh engineering, orang produksi sudah tahu. Pengalaman kami tahun 2005, dokumen kami sudah berubah ke revisi F, tetapi yang dipegang oleh produksi itu masih revisi B. Mereka sudah motong plat, sudah mengelas plat, nyatanya itu barang yang salah yang diproduksi. Wastingnya banyak, waktu,
material, Akhirnya jadi scrap ya. scrap, jadi seperti itu. Dan cost lagi ya, cost Ya, tinggi cost malah. lagi, ya. Terus yang kedua, kami juga harus membuat digital prototyping untuk mempercepatnya. Dengan teknologi 3D drawing, 3D printing, semua sudah bisa dijalankan dengan digital prototyping. Tanpa lagi kami harus membuang waktu untuk membuat pertukangan yang bagus seperti apa. Menarik sekali Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Kalau dengan Pak Anton sendiri, kalau tadi kita lihat video di awal ya, memang kelihatannya di sisi Vinilon sudah banyak tadi benefit-benefit yang dirasakan setelah melakukan penerapan atau transformasi digital di pabriknya. Kalau tantangannya sendiri nih Pak, kalau boleh di-share kepada kami, jadi kita bisa learning sama-sama. Baik, terima kasih. Tantangan kami pada dasarnya adalah persaingan usaha yang semakin ketat, di mana customer saat ini membutuhkan produk yang berkualitas tinggi dengan waktu yang cepat. Namun kami juga melihat dari point of view yang berbeda, yaitu dari sudut plan, bahwa memang saat ini tantangan kami yang pertama adalah ketidakpastian kondisi dan performa mesin. Dahulu sebelum kami bekerja sama dengan Indosat, pelaporan kami, pendataan kami dilakukan secara manual. Sehingga ketika kami melakukan analisa data, itu dibutuhkan waktu yang sangat lama. Ya, sehingga berimbas kepada performa mesin, berimbas kepada kondisi mesin. Kami selalu terlambat melakukan perbaikan, bahkan melakukan perawatan. Yang kedua, tantangan kami adalah menurunkan waste dan kegagalan produk. Karena ini secara umum akan mengurangi profitabilitas perusahaan. Yang ketiga, dahulu kami tidak mempunyai pelaporan data yang driven evidence, sehingga dalam beberapa hal kami ada kekeliruan ketika melakukan analisa. Banyak kondisi mesin performanya menurun karena terjadi kesalahan untuk melihat kerusakan yang ada. Kami tidak bisa melakukan perawatan yang sifatnya preventif, bahkan kepada perawatan yang sifatnya prediktif. Karena dulu belum terlalu online ya Pak ya, belum bisa termonitor atau terdetek secara online real time ya, mungkin. Dahulu di tahun 2020 semuanya serba manual Pak. Semua pelaporan dilakukan serba manual, dan memang dengan pelaporan yang manual tersebut banyak terjadi resiko kesalahan, baik dari operator yang melakukan pelaporan maupun dari tim teknik yang keliru melakukan antisipasi, karena memang tidak ditunjang data yang valid. Demikian Pak.